Saat fokus publik tersita oleh polemik hukum yang tak kunjung usai di ibu kota, sebuah manuver politik tingkat tinggi baru saja dirancang secara senyap di balik meja birokrasi. Sebuah skenario yang diproyeksikan akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara di masa depan, kenaikan tajam gaji pensiunan PNS pada tahun 2026. Di permukaan, ini tampak seperti kabar baik bagi para purnabakti, namun mari kita buka tabir apa yang sebenarnya terjadi di balik kebijakan ini. Kesejahteraan pensiunan selalu menjadi narasi yang menarik simpati publik. Tidak ada yang menolak penghargaan bagi mereka yang telah mengabdi puluhan tahun untuk negara. Namun, dalam kacamata politik anggaran, keputusan yang diambil pasca transisi pemerintahan ini menyiratkan motif yang jauh lebih kompleks. Kenaikan gaji pensiunan ini diduga kuat bukan sekedar kebijakan populis biasa, melainkan sebuah alat konsolidasi politik penguasa baru untuk menanamkan loyalitas birokrasi, mengamankan dukungan dari aparatur negara dari tingkat pusat hingga ke daerah. Pertanyaannya, siapa yang akan membayar harga dari konsolidasi politik ini? Data menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk pensiunan sudah memakan porsi yang sangat signifikan dari APBN kita setiap tahunnya. Dengan adanya skema kenaikan drastis di tahun 2026, beban fiskal negara akan melonjak secara eksponensial. Negara akan dipaksa menarik utang baru atau memangkas anggaran sektor krusial lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, demi memenuhi janji politik yang disahkan di ruang-ruang tertutup ini. Mengapa tahun 2026? Pemilihan waktu ini bukanlah sebuah kebetulan matematis, melainkan sebuah desain kalkulasi politik yang matang. Tahun tersebut merupakan fase kritis, di mana pemerintahan baru membutuhkan stabilitas absolut setelah masa transisi. Dengan memberikan injeksi dana besar-besaran ke kantong para pensiunan yang memiliki pengaruh kuat di komunitas masing-masing, penguasa secara tidak langsung sedang membeli sebuah perisai sosial. Ini adalah investasi politik jangka panjang yang dibiayai menggunakan uang dari para pembayar pajak. Yang menjadi sorotan utama dalam investigasi ini adalah bagaimana rancangan kebijakan tersebut dibahas secara rahasia, jauh dari pantauan publik dan media kritis. Pertemuan-pertemuan pembahasan anggaran dilakukan dalam senyap, di saat masyarakat sedang sibuk menyoroti isu-isu hukum dan skandal selebritas politik lainnya. Absennya transparansi ini melanggar prinsip dasar pengelolaan keuangan negara. Publik dibiarkan buta terhadap sebuah bom waktu ekonomi yang sengaja ditanam oleh para pembuat kebijakan untuk keuntungan politik faksi tertentu di masa depan. Dampak dari manuver ini tidak hanya berhenti di atas kertas anggaran, tetapi akan merambat langsung ke urat nadi perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Ketika triliunan rupiah dialihkan demi membiayai kenaikan gaji pensiunan ini, pemerintah berpotensi menaikkan pajak atau mengurangi subsidi bagi rakyat kecil. Inflasi akan merangkak naik dan daya beli masyarakat umum justru akan tercekik. Inilah ironi terbesar dari kebijakan anggaran yang didesain secara politis. Yang menikmati adalah segelintir elit, sementara yang menanggung bebannya adalah rakyat. Berbagai analis ekonomi dan pengamat politik independen mulai membunyikan tanda bahaya. Menggunakan instrumen kesejahteraan sebagai alat barter politik adalah praktik yang bisa menghancurkan fondasi ekonomi sebuah negara berkembang. Jika APBN terus dikuras untuk kepentingan konsolidasi kekuasaan, ketimbang investasi produktif, cita-cita Indonesia emas hanya akan menjadi ilusi di atas kertas. Kita sedang mempertaruhkan ruang fiskal masa depan, merampas hak generasi mendatang, demi memenuhi nafsu politik kekuasaan hari ini yang dibungkus narasi balas budi kepada abdi negara. Pada akhirnya, misteri di balik kenaikan gaji pensiunan PNS di tahun 2026 harus terus dikawal dan dikritisi.
Tirai rahasia manuver politik anggaran ini telah sedikit tersingkap, memperlihatkan wajah asli dari pragmatisme politik pasca transisi. Rakyat selaku pemilik sah republik ini tidak boleh lagi diam dan membiarkan APBN disandara oleh kepentingan elit. Tuntutan akan transparansi harus digemakan dengan lantang sebelum bom waktu fiskal ini benar-benar meledak dan menenggelamkan harapan kesejahteraan bagi seluruh anak bangsa.